Sofia mendengar teriakannya dan dia berbalik menatapnya saat dia melihat Gary. Seketika wajahnya pucat pasi. Belum sempat dia tersadar dari rasa takutnya, Lasmi mendekat dan mendorong anak laki-laki itu. "Dari mana anak anjing kampung ini datang? Pergi dari sini!" Gary hanya didorong perlahan, tapi tubuhnya yang mungil itu terjungkal ke belakang dan dia pun terjatuh ke lantai. Marah Tiara berteriak, "Lasmi, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu melakukan itu pada anak kecil?" Tiara berhasil melepaskan diri dari dua pengawal itu dan berlari mendekati Gary, lalu membantunya berdiri. Tiara bertanya dengan penuh rasa khawatir dan panik, "Sayang, kamu baik-baik saja? Apa ada yang sakit?" Gary menggelengkan kepalanya, wajahnya yang polos itu terlihat tenang dan dia menjawab lirih, "Tidak." Gary memang mengatakan kalau dia tidak terluka, tapi Tiara melihat ada memar kemerahan di lengannya yang menunjukkan kalau dia terjatuh ke lantai dengan keras. Sedangkan Lasmi yang sepertinya tidak menyadari masalah yang akan terjadi karena ulahnya, justru berteriak, "Aku tidak akan ragu menyakiti siapapun yang menghalangiku hari ini. Memang kamu mau apa?" Tiara menatapnya tajam. "Kamu akan membayar perbuatanmu hari ini." Lasmi hanya mencibir saat dia melihat Tiara begitu melindungi anak kecil itu. "Aku cuma mendorongnya. Tidak perlu khawatir seperti itu. Memangnya dia anjing kampungmu atau apa?" cibir Lasmi. Tiba-tiba sesosok laki-laki yang tinggi dan ramping datang ke tempat keributan itu. Dan sebuah suara sedingin es terdengar seolah menusuk Lasmi seperti badai angin. "Siapa yang kamu panggil anjing kampung?" Lasmi tercekat ketika dia merasakan aura dingin yang semakin mendekat. Dan saat dia berbalik, dia melihat seorang laki-laki berperawakan tinggi dan elegan berjalan mendekati mereka. Amarahnya terlihat memenuhi dirinya. Sofia pun ikut menatap ke arah sosok itu dan hanya dengan satu tatapan dia membeku. Laki-laki itu tampak seperti sebuah karya seni yang mempesona dan dia sama sekali belum pernah melihat sosok menawan dan berkelas seperti dia. Dan tampaknya laki-laki ini lebih berkelas dari siapapun. Sangat angkuh dan mengintimidasi, bahkan ingin rasanya dia membawa pergi laki-laki itu. Tapi dia segera mendekatkan tubuhnya dan bertanya terus terang, "Kamu siapa?" Di sisi lain Adam berseru dengan nada penuh benci dan dingin, "Ini adalah Niko Samuel, yang biasa dipanggil Pak Niko. Laki-laki yang mengontrol grup Samuel." Lalu dia menatap Lasmi dengan tatapan mencemooh dan berkata, "Dan yang kamu panggil anjing kampung tadi adalah Tuan Muda Gary, sang pangeran kecil dari keluarga Samuel." Saat itu seolah otak Lasmi hampir meledak. Seketika dia seakan tersambar petir, wajahnya pucat pasi. Sofia juga merasa ketakutan. Kedua ibu dan anak itu tercengang. "Dia, Niko Samuel, laki-laki yang disukai oleh banyak perempuan sosialita. Apa yang dia lakukan di sini? Apa hubungannya dengan Tiara?" Pertanyaan bertubi-tubi memenuhi kepala mereka dan perlahan mereka mulai merasa iri. Lasmi langsung tersadar dari lamunannya dan dengan penuh rasa takut dia tergagap. Oh, Pak Niko,
Saya minta maaf atas kesalahpahamannya. Saya tidak sengaja mendorong tuan muda tadi, dan saya tidak berniat untuk menyakiti dia. Niko menatapnya penuh rasa jijik seperti menatap serangga. Dia berbicara dengan suaranya yang berat dan kejam. Tidak sengaja. Kamu kira aku akan membiarkanmu pergi begitu saja setelah memanggilnya sebagai anjing kampung dan mendorongnya jatuh ke lantai? Itu saya... Lasmi tercekat dan keringat dingin membasahi keningnya. Dia berbicara terbata-bata. Saya tidak bermaksud mendorongnya, Pak Niko, atau memanggilnya dengan kasar. Saya rasa seseorang sehebat Anda tidak perlu berurusan dengan orang biasa seperti saya ini. Ada kilatan kekejaman di mata Niko dan dia menatap Lasmi sambil mencemoohnya. Dia tidak keberatan melepaskannya tanpa diberi pelajaran, tapi dia tidak akan membuatnya lepas begitu saja. Ku beri kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Kalau kamu menampar wajahmu sendiri dan memberi dirimu pelajaran karena mencari masalah dengan anakku, mungkin aku akan membiarkanmu pergi begitu saja. Dari suaranya yang tegas, Niko tidak ada niat untuk bernegosiasi dengannya. Lasmi hanya tersenyum canggung mendengar permintaan Niko yang aneh dan memalukan. Dia kira aku akan setuju dengan permintaannya. Sofia yang juga pucat pasi berkata dengan putus asa, "Kami benar-benar minta maaf, Pak Niko. Saya dan ibu saya benar-benar tertekan dan kami tidak bermaksud menyakiti tuan muda. Kami minta maaf atas kesalahpahamannya. Anda adalah orang yang pemaaf, Pak, dan kami akan sangat menghargai jika Anda membiarkan kami pergi." Ujarnya dengan wajah memelas saat dia meminta maaf atas kesalahan ibunya. Berharap Niko bisa bersimpati pada mereka. Sofia adalah sosok orang yang selalu percaya diri, dan sekarang ketika ada laki-laki seperti Niko berdiri dengan penampilan memukau, dia ingin mencoba untuk menggodanya. Tapi sikapnya itu justru membuat orang yang melihat kejadian ini merasa jijik, dan mereka berpikir apakah perempuan ini sedang mencoba menggodanya di saat seperti ini. Niko memandang Sofia dengan jijik dan dia menatap Sofia dengan tajam dan penuh emosi. "Apa kamu menawarkan diri untuk dihukum demi menggantikan ibumu?" Terkejut Sofia menelan ludah dan menjawab dengan ragu, "Tidak." Niko mengangkat alisnya dan suasana di sekitarnya terasa dingin seakan menusuk. Dia berkata, "Kalau begitu, aku akan cari orang lain untuk melakukannya." Setelah itu dia menatap Tiara dan berkata, "Kamu yang menyebabkan ini semua, jadi kamu saja yang melakukannya." Tiara terkejut mendengarnya. Ini benar-benar konyol. Kalau dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia akan mengira kalau ini adalah cara Niko melindunginya, meskipun sebenarnya bukan seperti itu. Tapi sejak awal Tiara juga marah, terutama ketika dia melihat Gary jatuh ke lantai tadi. Setelah berpikir sejenak, dia menggetakkan giginya dan berkata dengan nada dingin, "Baiklah, akan kulakukan." Lasmi menatap Tiara tajam. "Berani ya kamu melakukan itu?" Dengan suara berat, orang yang mendengar Niko bicara pasti mengira kalau dia adalah iblis. Niko berseru, "Siapapun
yang berani menghentikannya harus berurusan denganku langsung. Dia melambaikan tangannya, lalu 4 pengawal masuk ke dalam gedung dan mengusir 2 laki-laki yang tadi disewa Lasmi. Kemudian mereka berempat segera mencengkeram Lasmi dan Sofia. "Hei, apa yang kalian lakukan? Tidak, Pak Niko, tolong ampuni kami. Saya tahu saya telah melakukan kesalahan besar dan saya minta maaf," seru Lasmi memohon ampunan Niko, tapi Niko mengabaikannya dan berkata dengan tegas, "Tampar dia." Lasmi menahan dirinya dan menggetakkan giginya saat melihat Niko, tapi dia tidak takut pada Tiara dan dia berseru, "Berani ya kamu menamparku, Tiara? Aku lebih tua darimu." Tiara tertawa dengan kejam. "Oh, percayalah, aku berani melakukan itu." Setelah mengatakan hal itu, Tiara mengulurkan tangannya dan menampar wajah Lasmi dengan keras. Suara tamparan terdengar di tengah ruangan yang sunyi senyap itu, dan wajah Lasmi seketika memerah karena tamparan Tiara. "Itu tadi untuk Gary," ujar Tiara. Penuh amarah, Lasmi tidak memohon ampun dan terus berteriak, "Dasar pelacur tidak berguna! Tiara, kamu sudah keterlaluan. Kenapa kamu tidak mati saja sekarang?" Tak lama Tiara mencibir dan kembali menampar perempuan itu beberapa kali dengan penuh kebencian. "Aku keterlaluan? Bukannya kamu yang memulai ini duluan? Apa hakmu menghinaku seperti itu?" Tiara terus menamparnya dan suara tamparan dari tangannya yang mengenai pipi Lasmi yang bengkak justru membuat Tiara merasa puas. Baginya kedua ibu dan anak ini sudah membuat dia dan Pandu hidup menderita selama ini, dan mereka bahkan tidak tahu malu sampai merebut rumah miliknya dan Pandu. Semua karena Sofia dan Lasmi yang membuat Tiara dan Pandu hidup menderita. Sekarang Tiara akhirnya mendapat kesempatan untuk membalas perbuatan mereka. Dan tentu saja Tiara tidak akan menahan amarahnya lagi, jadi dia menamparnya dengan sangat keras. Sementara itu, Sofia melihat kejadian ini dengan mata terbelalak, dan meskipun dia marah, dia tidak berani mengatakan apapun di depan Niko. Baru kali ini dia merasa sangat benci pada Tiara dari sebelumnya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan ibunya dari situasi itu. Semua orang yang berdiri di sudut ruangan hanya bisa melihatnya dengan penuh rasa puas, karena ibu dan anak itu mendapatkan ganjaran yang pantas mereka dapat. Setelah tangan Tiara kesemutan dan mati rasa karena rasa sakit, barulah Niko menghentikannya. Ruangan itu sunyi senyap dan Lasmi sepertinya ditampar hampir pingsan. Niko berbalik dan berkata pada para pengawalnya, "Bawa mereka keluar dari sini sebelum tempat ini membusuk karena kehadiran mereka." "Baik, Pak." Para pengawal itu segera menyeret Sofia dan Lasmi keluar seperti sekarung kentang. Setelah sampai di pintu masuk, mereka melemparkan keduanya ke jalan. Para kru orkestra yang berkumpul di ruangan itu hanya terdiam melihat apa yang terjadi, dan suasana ruangan masih mencekam karena sikap Niko yang kejam dan tidak kenal ampun. Bahkan Tiara butuh waktu selama beberapa saat sampai rasa kagetnya menghilang dan dia masih terlihat melamun sampai mendengar Niko berbicara. "Gary, apa kamu terluka?"
Niko berjalan mendekati Gary. Kehangatan kasih sayang terasa dari sorot matanya yang hitam. Dia tampak berbeda dari sosoknya yang mengintimidasi dan kejam beberapa saat yang lalu. "Aku baik-baik saja, Papa," jawab Gary sambil menganggukkan kepala kecilnya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menghela nafas lega, sadar kalau dialah yang menyebabkan keributan ini. Tiara mendekati mereka dengan penuh sesal dan meminta maaf. "Saya benar-benar minta maaf, Pak Niko. Mereka berdua ingin menyakiti saya, tapi justru Gary terluka karena hal ini. Ini semua kesalahan saya." Ketika Niko mendengarnya, dia menatapnya dengan tatapan dingin, lalu berpaling dan berkata dengan datar, "Iya, ini semua terjadi karenamu, tapi karena orang lain sudah mendapatkan ganjarannya, aku akan memaafkanmu." Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, "Sekarang sudah hampir waktunya makan siang. Aku akan membawa Gary pulang setelah makan di restoran. Ayo ikut." Setelah itu, Niko mengangkat Gary dan menggendongnya, lalu bergegas menuju pintu keluar. Saat Gary bersandar pada dada Niko yang lebar, pikirannya berkecamuk. Dia sedang mencari alasan agar bisa menghabiskan waktu bersama Tiara hari itu. Sedangkan Tiara tidak berani menolak, jadi dia mengikuti Niko keluar dari gedung. Ketiganya saat ini berada di sebuah restoran VIP bernama Restoran Marriott. Restoran ini adalah salah satu dari restoran yang paling eksklusif yang ada di sana. Kepala kokinya sangat handal seperti seorang koki bergelar bintang Michelin, dan dia pernah menjadi salah satu koki dalam acara pesta nasional. Mereka dari kelas atas dan orang-orang terkenal sudah pernah makan di sini, tapi restoran tidak akan membiarkan mereka datang kecuali mereka sudah memesan tempat setidaknya 1 bulan sebelumnya. Kalau biasanya Tiara tidak akan pernah datang ke tempat seperti ini karena Niko dan koleganya yang berkuasa, sehingga dia bisa duduk di restoran ini. Ini akan jadi makan siang paling mahal dalam hidupnya. Karena itu, tekanan yang dia rasakan saat di restoran dengan menu-menu mewahnya terasa sangat menyesakan. Tiara duduk dengan tegang di kursinya, bahkan dia tidak yakin apakah dia boleh bernafas di depan legenda bisnis ternama. Sebaliknya Niko tampak tenang, lebih tepatnya tanpa ekspresi. Dia memesan beberapa makanan lalu menyerahkan buku menu pada Tiara dan berkata dengan datar, "Pesan apapun yang kamu mau." Tiara meraih buku menu itu dengan sopan sambil berpikir untuk memesan makanan yang biasa saja. Tapi saat melihat harga makanan di buku menu, matanya terbelalak seakan mau copot. Harganya tidak masuk akal. Dia menatap angka yang ada di buku menu. Tumis brokoli saja harganya sampai 3 digit. Apa brokolinya ditanam dengan tanah yang terbuat dari emas atau bagaimana? Bergidik membayangkan tagihan yang akan mereka dapat untuk makanan ini, dia memutuskan memesan sedikit makanan dan memilih jus dengan harga paling murah, lalu mengembalikan buku menu itu pada pelayan restoran dengan tangan gemetar. "Terima kasih," ujarnya pada pelayan itu sambil tidak percaya dengan harga makanannya. Tak berapa lama makanan mereka dihidangkan dan semuanya tampak lezat seharum aroma makanannya.
Makanan itu ditata di tengah meja dengan sangat rapi, sampai tidak akan ada yang menyangka kalau itu adalah makanan. Saat Tiara menyapukan pandangannya pada makanan yang ada di meja, dia melihat ada banyak bahan makanan mahal, bahkan dia sendiri tidak tahu bagaimana mengeja nama makanannya. Ditambah lagi makanan yang ada di depannya itu setidaknya masing-masing harganya sampai 7 digit. Dia menelan ludah, seketika dia kehabisan kata-kata dan berkata pada dirinya sendiri, "Hidup orang kaya memang berbeda ya. Semua makanan ini saja harganya sama seperti gajiku sebulan." Saat itu sebuah suara kecil nan manis membuyarkan lamunannya. "Makan siang ini ditraktir papa Nona cantik. Jadi mari makan," ujar Gary sambil tersenyum manis. Tiara tersenyum mendengar ajakan Gary untuk makan. Baiklah. Dia mungkin akan ikut makan, tapi dia hanya makan sangat sedikit. Melihat sikap Tiara, Gary bertanya dengan rasa khawatir. "Kenapa kamu tidak makan, Nona cantik? Apa kamu tidak suka makanannya?" Mendengar perkataan Gary, Nico menatap Tiara dan bertanya, "Ada apa? Apa kamu tidak suka makanannya, Nona Tiara?" "Oh, bukan begitu. Makanannya enak," ujar Tiara ragu-ragu lalu menyuapkan sesendok penuh makanan dari piringnya. Baik ayah ataupun anak laki-laki itu tidak mengatakan apapun lagi dan mereka bertiga makan dalam diam. Nico bukan orang yang banyak omong meskipun dia beberapa kali memberikan makanan pada Gary. Sedangkan Tiara sangat malu dengan suasana canggung ini. Jadi dia membantu mengupas udang dan kepiting untuk Gary. Tapi saat itu Nico berkata dengan suara beratnya, "Nona Tiara, Gary tidak makan kepiting. Dia punya alergi." Terkejut mendengar hal ini, Tiara berkata, "Benarkah? Aku juga alergi kepiting." "Benarkah?" tanya Gary. Dia tampak senang karena memiliki kesamaan dengan Nona cantik kesukaannya ini. "Kamu tahu, Nona cantik, aku tidak cuma alergi kepiting, tapi juga udang dan kerang. Aku tidak bisa makan itu, tapi kalau ikan tidak apa-apa." Tiara tidak bisa menahan rasa terkejutnya ketika dia mendengar ini. "Wah, kebetulan sekali. Aku juga sama." Di samping mereka, Nico mendengar percakapan mereka dengan ekspresi muram. Dia mulai berpikir kalau Tiara mencoba untuk menarik perhatian Gary, tapi kalau dia perhatikan dengan teliti, dia melihat kalau Tiara memang tidak makan kepiting dan kerang, dan dia makan ikan cukup banyak. Dia juga menyadari kalau Tiara sangat pemilih soal makanan. Tiara memisahkan daun bawang, ketumbar, dan wortel dari makanannya, dan secara kebetulan Gary juga tidak menyukai semua itu. Yang lebih aneh lagi adalah selera makan Tiara sangat mirip dengan Gary. Dia sama pemilihnya seperti Gary. Kenyataan ini membuat Nico murung. Dia ingin menganggap semua ini hanyalah kebetulan, atau mungkin kebetulan yang sengaja dilakukan oleh perempuan ini. Di tengah makan siang, Tiara meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Saat Tiara pergi, Nico mengeluarkan ponselnya dan segera mengirim pesan pada Bima, asistennya. "Bagaimana progres investigasi tentang Tiara Romario?"
Sementara itu, Bima sejak tadi pagi sudah mencari tahu semua hal tentang Tiara dan latar belakangnya. Tapi dia terkejut ketika membaca dokumen hasil investigasi yang dia lakukan dengan susah payah itu. Ini perempuan itu